2021 kita akan beribadah sekolah minggu online. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami semua mau mendengarkan firman Tuhan dan sekolah minggu dengan baik, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih ada semangat teman-teman? Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Teman-teman bisa siapkan kotak persembahannya. Sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian buah-buah roh.
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami supaya dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jaga kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Hai, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Semuanya baik-baik saja? Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga ada aktivitas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah hadir di sini. Kita mau buka natsnya dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Nah, perikopnya apa? Mimpi Yakub di Betel. Sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini? Sudah pernah baca juga? Iya, pasti sudah dong ya. Hari ini Bu Ina akan menceritakan kembali untuk cerita Yakub di Betel ya. Anak-anak sekolah minggu, masih ingat gak saat Yakub mengambil hak kesulungan Esau? Ingat? Siapa Esau? Siapa Yakub? Ya, mereka adalah saudara kembar, anak dari bapak Iska. Nah, saat itu Yakub berpura-pura menjadi Esau, memakai bulu-bulu supaya itu dikira Esau dan mendapatkan berkat dari bapak Ishak. Nah, di situ terjadi kemarahan. Kemarahannya siapa? Kakak Esau. Kakak Esau marah kepada adiknya Yakub. Dia berniat ingin membunuh adiknya Yakub. Nah, lalu ibunya namanya siapa ya? Siapa yang ingat? Ibu Ribka. Ibu Ribka bilang pada Yakub, Yakub, kakakmu mau bunuh kamu. Sana, kamu pergi. Kamu lari ke tempat pamanmu sana, di Haran. Lalu Yakub pergi meninggalkan ibunya untuk sembunyi dari kakaknya. Dia lari pergi ke tempat pamannya Laban. Ya, terus sampai di suatu tempat. Karena capek, jaraknya jauh ya, dari Betsheba sampai ke Haran, jauh sekali. Yakub capek. Aduh,
capek banget ini, ngantuk gitu ya. Akhirnya Yakub bermalam di suatu tempat, ya, di tempat yang terbuka. Ya, dia ngambil batu untuk dijadikan tempat naruh kepala, jadi bantal gitu ya. Ya, sebagai alas kepala. Adik-adik pernah nggak kalau tidur pakai alas batu? Enak nggak? Nggak enak, keras ya. Tapi Yakub harus tidur karena dia harus berjalan lagi jauh ke tempat paman Laban. Akhirnya Yakub memaksakan diri untuk tidur. Nah, akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan Yakub bermimpi. Ya. Mimpinya apa? Di ayat 12. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Adik-adik bisa membayangkan, ada tangga tinggi sekali sampai ke langit. Ada malaikat semuanya naik turun, banyak sekali malaikatnya yang naik turun. Berdirilah Allah di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan menjadi berkat. Ini janjinya yang pertama. Yakub mendapatkan janji sama seperti kakeknya siapa? Abraham. Keturunannya akan menjadi banyak sekali. Kalau Abraham juga pernah dijanjikan oleh Allah bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Kalau ini Yakub dikatakan seperti debu, banyak sekali. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, semua akan ada keturunan dari Yakub. Ada janji lagi yang disampaikan oleh Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji Allah yaitu bahwa Dia akan menyertai Yakub dalam segala keadaan. Saat ini Yakub takut karena sedang dikejar-kejar oleh kakak Esau. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi Yakub. Apapun yang terjadi, Allah berjanji akan melindungi. Nah, setelah itu Yakub kaget. Aduh, mimpi apa tadi aku ya? Lalu dia ingat-ingat, wah, Tuhanku memang ada di sini. Tuhanku menjagaku sampai di tempat ini. Tuhan itu ada di sini. Ya, lalu Yakub mengatakan di ayat 17 bahwa Allah itu dahsyat. Dia tidak lain dari rumah Allah. Ini tidak lain dari rumah Allah dan pintu gerbang surga. Ya, jadi Yakub itu kok sepertinya baru sadar ya, kalau Allah itu ada di tempat itu. Allah itu bisa ada di mana? Bisa ada di mana-mana, termasuk ada bersama anak-anak yang dikasihinya, termasuk Yakub, termasuk anak-anak sekolah minggu semua. Allah ada di mana-mana. Saat ini ada di rumah anak-anak, saat ini ada bersama Bu Ririn. Ya, karena Allah bisa melakukan segala sesuatunya dengan dahsyat dan luar biasa. Keesokan paginya, pagi-pagi ya, Yakub mengambil batu yang mana yang dipakai untuk tadi dia tidur alas kepala.
sebagai alas kepala tadi dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Jadi batunya diambil, ditaruh ya, dijadikan tugu, diberi minyak. Dan tempat itu dinamai Betel. Apa artinya Betel? Kenapa namanya harus Betel? Betel itu artinya rumah Allah. Ya, jadi di situ Yakub ingin memberikan atau mengingat bahwa di tempat itu Allah hadir untuk Yakub. Lalu Yakub berkata kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan bahwa jika Allah menyertai Yakub, melindungi Yakub, Yakub akan memberikan 1/10 persembahan kepada Tuhan. Ayat 20 ya, kita baca ya. Lalu bernasar Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Allah, kepadamu, gitu ya. Nah, jadi dari pelajaran hari ini kita belajar dari Yakub ya, bahwa dimanapun kita berada, selama kita menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan ya, Tuhan itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita, bersama adik-adik semua. Walaupun adik-adik sedang sedih, sedang takut, sedang kesepian, berdoa ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik semua. Baik, sampai di sini firman Tuhan ya. Kita mau buka satu nats lagi ya. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Sekian firman Tuhan yang Budin sampaikan. Setelah ini kita akan mengikuti aktivitas. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Hai, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bu Ririn. Hari ini kita mau membuat aktivitas seperti ini. Mudah sekali ya, kita mau belajar sama-sama. Ini bercerita tentang mimpi Yakub ya. Ada Yakub dan ada tangga dan juga malaikat yang naik dan turun. Gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama. Pertama-tama barang-barang yang kita butuhkan ada kertas lipat, lem, gunting, spidol, dan kertas tebal. Kalau kalian nggak punya kertas tebal, boleh pakai sampul buku yang nggak kepakai, boleh pakai kertas asturo atau kertas karton, terserah kalian yang punya apa. Karena Bu Irin pakai yang ada di rumah aja, jadi nggak usah beli-beli lagi, gitu ya. Ya, pertama kertas ini ya, kita mau pakai yang dalamnya aja. Jadi kertas ini kita mau bagi dua. Nah, kita pakai satu bagian, kita lipat. Sudah, kita simpan dulu. Bagian yang satunya kita bagi dua, lalu kita potong. Nah, satu bagian ini kita mau bikin tangga dulu ya. Kita mau bikin tangga, caranya ini dilipat dulu, dilipat lagi, dilipat lagi. Lalu
kita buka. Nah, dengan dibuka kayak gini kan udah ada pola-polanya nih, tinggal kita ngikuti aja, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Ya, dibolak-balik gini kita lipat, dibolak-balik gini kita lipat terus ya. Selesai seperti ini. Oke ya, biar lebih jelas lagi. Kurang. Ya, kalau sudah kita lem, kita taruh di sini. Kita lem dulu ya. Atasnya kita juga lem lagi. Kita gabungin yang atas. Nah, sudah jadi tangga. Nah, sudah, kita tunggu dulu supaya kering. Nah, sambil tunggu kering, kita mau buat malaikatnya dulu. Gimana sih buat malaikat kayak gitu? Gampang sekali. Jadi kalau Bu ini mau buatnya kecil-kecil, jadi satu bagian ini kertas Bu ini bagi menjadi 4 bagian ya, jadi dipotong dibagi jadi 4. Kalau sudah ini satu malaikat itu membutuhkan 2 lembar kotak kecil ya. Jadi ini setengah bagian, nanti kalau jadikan satu jadi satu malaikat. Di situ kita lipat dulu. Kita mau buat sistem seperti tangga ini tadi ya, cuma dilipat supaya rapi. Jadi sistemnya kayak gini dulu. Kita buka lagi. Jadi kayak kita buat kipas itu ya, bisa ya. Nanti minta bantuan mama kalau adik-adik merasa kesulitan ya. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah, kita tekuk sedikit, tapi tidak di tengah, agak naik sedikit. Nah, jadi seperti ini. Ini baru satu bagian ya, setengah bagian. Baru setengah bagian, kita buat setengahnya lagi dengan kertas ini lagi. Nah, kalau sudah, kita tekuk sedikit. Kalau kesusahan, kalian bisa lihat panduan dari yang sebelahnya supaya nekuknya sama tingginya. Gini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lem dulu 2 bagian ini.
direkatkan ya, sedikit aja lemnya supaya nggak sampai mana-mana. Sudah, kalau bagian bawahnya sudah, tinggal bagian sayapnya juga kita kasih lem sedikit, kanan kirinya juga kita kasih lem sedikit. Nah, sudah jadi malaikatnya. Ini untuk bagian bawahnya. Lalu kita mau buat kepalanya. Kepalanya anak-anak boleh cetak pakai apa saja, yang penting berbentuk bulat. Bu Rin mau pakai yang ini aja tadi ya, bekas bagian dari kardus yang tadi. Cetaknya pakai ini aja, bawah lem aja ya. Bagian kepala jangan dibuat bulat penuh, tetapi disisakan ada sisa kertas sedikit untuk kita bisa tekuk sedikit biar bisa dilem sama sayapnya. Jadi bentuknya kayak gini, bulat tapi ada bagian bawahnya yang sisa ya, supaya kita bisa lem ke sayapnya. Tekuk sedikit, lalu tekuknya ini yang dikasih lem. Nah, ini baru kita tempel ke kepalanya. Gini. Nah, seperti ini. Sudah jadi satu malaikat. Nah, jadi kalau nanti adik-adik mau hiasi pakai pita, pakai apa itu terserah adik-adik boleh. Ini satu malaikat, nanti sistemnya caranya sama, tinggal ini ditempel di tangganya. Ini ya. Tangganya lari-lari. Tinggal ditempel di tangganya kayak gini. Ya, pakai lem aja kayak biasanya tadi. Nah, kayak gini ya. Silakan buat warna yang kanan kiri beda, karena ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Jadi di Alkitab dikatakan bahwa naik turun ya. Terus kalau mau buat pitanya itu mudah sekali, hanya kalian gunting sedikit. Pita kayak gini, selembar aja kecil, lalu kalian bentuk pita. Kayak gini. Kurang panjang. Ya, kita lem. Kita lemkan di sini. Kalau sudah, kita tempel aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk ini ada Yusuf di sini ya, sedang tidur. Nah, kita buatnya satu bagian kotak kecil kayak tadi ya, jadi dibagi 4 jadi kecil gini, kita tekuk jadi 2, lalu kita gambar. Karena Bu ini nggak pinter buat orang ya, jadi kita gambar aja.
kayak gini gambarnya ya. Habis itu kita potong aja. Sudah selesai, lalu kita buka. Nah, baru kita rapi-rapikan aja kepalanya supaya nggak kelihatan. Nah, udah selesai. Nanti kita tinggal tempel di sini. Jangan lupa, Yusuf tidurnya pakai alas kepala, ya. Kita bisa pakai kertasmu, bebas pakai kertas apa aja. Kita bentuk seperti batu, kita buat oval aja, begini ya. Lalu kita tempel di sini bawahnya. Nah, seperti ini. Gimana? Mudah kan? Bu, ini hanya buat satu bagian, nanti kalian buat 6 malaikatnya biar jadi seperti ini. Nanti bisa dihias dengan pensil warna atau dengan spidol supaya lebih cantik lagi. Sudah? Bisa ya? Selesaikan di rumah ya. Minta bantuan mama, minta bantuan papa, kakak supaya bisa menyelesaikan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Semua mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari kami sudah belajar bersama-sama untuk kami mengenal Tuhan, bahwa Tuhan akan hadir dimanapun kami berada, dan kami sudah belajar membuat aktivitas, membuat malaikat. Tuhan menolong memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.